Selamat siang semua pemirsa BUMN Inc. Gembira kita bisa jumpa lagi dalam acara CEO Talk ya. Jadi pada siang hari ini kita akan jumpa dan berbincang dengan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Bapak Didik Hartantrio. Selamat siang, Pak Didik. Selamat siang, Pak Toto. Kabar sehat? Alhamdulillah. Terima kasih, Pak Didik. Jadi dalam kesempatan kali ini seperti kita ketahui bahwa Kereta Api Indonesia adalah salah satu blue chips BUMN di Indonesia ya. Meskipun mungkin kita melihat pada kinerja pada tahun masa COVID ya, mungkin 2020, 2021 ya, mungkin revenue stream agak terganggu ya, karena adanya pembatasan kegiatan ya. Tapi kami melihat pada performance di 2022 kelihatannya kinerja terus semakin membaik ya, kelihatannya sudah mulai pulih pada angka-angka sebelum krisis ya. Nah untuk itu maka kita ingin mendengarkan ya, siang hari ini dengan Pak Dirut, kira-kira apa yang sudah dilakukan ya dalam kerangka untuk pemulihan ya selama terjadi periode krisis karena COVID, kemudian langkah-langkah yang dikerjakan untuk melakukan pemulihan dan juga kemudian nanti apa yang akan menjadi prioritas ke depan ya dari Kereta Api Indonesia sebagai salah satu BUMN Blue Chips yang diandalkan lah oleh pemerintah ya. Untuk itu maka mari kita dengarkan wawancara BUMN Inc. dengan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia. Jadi terima kasih Pak Didik atas waktunya ya di siang hari yang cerah ini. Jadi mungkin boleh Pak disampaikan, di-share kepada kami pemirsa BUMN Inc. apa sebetulnya Pak yang menjadi rahasia sehingga kinerja BUMN PT Kereta Api Indonesia di 2022 ya bisa kemudian rebound ya Pak setelah periode COVID tadi lewat. Mungkin Bapak boleh share apa yang terjadi. Baik. Jadi selamat siang Pak Toto dan para pemirsa BUMN Inc. Kereta Api Indonesia melampaui krisis di tahun 2020 dan tahun 2021. Dan sekarang kita memasuki tahun 2022 dengan kinerja yang cukup bagus. Ya. Nah, sekarang masuk di tahun 2023, kita ingin lebih cepat recovery-nya, back on track-nya. Jadi kalau kita ikuti pada saat pandemi, tahun 2020 kita mengalami penurunan revenue yang signifikan ya, karena dari angkutan penumpang tahun 2019 pendapatan kita itu 9,6 triliun. Tahun 2020 pendapatan kita penumpang itu 2,8 triliun. Wah, drop sekali ya. Dropnya luar biasa. Nah, kemudian tahun 2021 lebih drop lagi 2,6 triliun. Nah, alhamdulillahnya untuk angkutan barang itu relatif lebih stabil ya, sustain ya. Jadi tahun 2020 itu penurunan di tahun dibandingkan 2019 itu ada sedikit penurunan sekitar kira 5-8% ya. Namun di tahun 2021 itu recover-nya sampai 20%. Lebih cepat ya? 21. Nah di 2022 naik lagi 15%. Artinya apa? Memang tahun 2022 komposisi itu secara pendapatan tahun 2019 itu 22,6, tahun 2019 itu 22,6, 2022 itu sudah 22,8. Nah, coba komposisinya pada saat 2019 penumpangnya 9,6 triliun, angkutan barangnya 6,9, namun di tahun 2022 kebalik. Jadi barangnya yang 9,6, penumpangnya menjadi 6,9. Tapi recovery penumpang itu relatif cepat ya. Kalau dilihat 2020 itu 2,8, 2021 itu 2,6,
2022 bisa mencapai 6,9 itu sesuatu yang Memanjakan, cukup ya? signifikan ya. Oke. Kenapa kita bisa mencapai itu ya Pak Toto ya? Mhm. Memang ada beberapa strategi yang kita terapkan di tahun 2020 dan 2021 ya. Yang pertama waktu itu kan kita karena pandemi kita memprotek ya manusianya, protect our people, pegawai dan pelanggan ya. Terus yang kedua kita memprotek perusahaan dengan menjaga likuiditas. Oke. Kita perusahaan kita jaga dengan baik. Yang ketiga lakukan efisiensi. Ya efisiensi. Karena apa? Penurunan pendapatan yang cukup signifikan itu harus disertai dengan penurunan cost ya. Nah, memang sulitnya di sini karena kita tuh perusahaan jasa transportasi yang berada di infrastruktur, maka menurunkan biaya tetap itu susah sekali. Karena komponen biaya tetap kita tuh hampir 80%. Jadi itu terasa sekali pada saat COVID ya Pak? Terasa sekali. Karena itu nggak bisa diturunkan. Betul. Karena Pak Toto bisa melihat ya, rel itu Pak, mau dioperasikan satu kereta sama 100 kereta sama aja. Keandalannya harus sama, safety harus sama. Demikian juga dengan keretanya Pak. Lokomotif itu walaupun kita tidak jalankan, ya mereka tetap harus kita rawat ya, sehingga biaya perawatannya tinggi. Nah, sehingga dari apa namanya, dari satu tadi protect the people, kemudian kedua liquidity, ketiga efisiensi, yang keempat adalah bagaimana kita mengenerate revenue stream yang lain. Oke. Dari mana aja tuh Pak? Nah, tambahan yang lain itu? Karena pandemi itu menyangkut manusia, makanya kita masuknya ke logistik. Ke logistik artinya dulu yang retail itu kita nggak apa namanya melihat tidak sepenuh hati, maka pada saat pandemi itu betul-betul kita mencari retail-retailnya itu ya Pak. Bahkan kita tuh masuk ke segmen UMKM ya, sayur mayur, beras, telur itu dari Jawa Timur kita angkut ke Jakarta. Gitu. Nah kalau kita lihat struktur di 2022 ya Pak, kan tadi boleh dibilang pendapatan sudah mulai pulih ya Pak, angkanya mungkin sekitar di atas 22T lah begitu ya. Kalau dibagi struktur pendapatan di antara penumpang dengan logistik atau barang itu, jadi persentasenya seperti apa Pak? Ya, jadi kalau angkutan penumpang, tadi pendapatan sekitar ya 6,9 sampai 7 ya. Untuk yang barangnya 9,6 Pak. Jadi sudah mulai ini. Jadi sekarang logistik lebih mendominasi ya Pak? Nah, kenapa logistik lebih kita tumbuhkan? Karena memang potensi logistik untuk tumbuh ini cukup besar. Ya, jadi ini termasuk strategi yang kita jalankan sekarang Pak Toto ya. Maksudnya gini, untuk angkutan penumpang kita akan back ke 90,6 itu tahun 2023. Jadi dari 6,9 tahun 2022 kita targetkan tahun ini kita penumpang sudah mencapai 9,6 sama seperti 2019 ya. Tapi di angkutan barangnya kita akan menuju ke 12 triliun. Kalau dulu kan boleh dibilang sumber-sumber pendapatan utama di logistik itu terutama dari angkutan batu bara ya Pak, Sumatera Selatan ya. Kira-kira apakah sekarang ada sumber-sumber pertumbuhan baru nggak untuk logistik ini? Jadi memang komposisinya masih sebagian besar angkutan barang itu di batu bara. Karena seperti kita ketahui infrastruktur kita di Sumatera Selatan itu cukup andal ya. Dan juga potensi batu bara di Sumatera Selatan kan cukup tinggi ya. Ke depan itu juga menjadi mesin pertumbuhan ke depan, Pak. Memang ini kita juga sudah memikir mengenai aspek ESG ya. Bagaimana nanti menuju net zero tahun 2060 ya. Tapi dalam environment jadi penting ya Pak. Betul. Dalam kurun waktu 10 tahun, 20 tahun ini masih akan tetap. Nah, kalau nggak salah juga kan infrastruktur untuk jalur Jawa ya Pak. Itu double track-nya kan sudah berfungsi ya Pak, sejak beberapa tahun lalu ya. Kira-kira apakah juga ada peningkatan signifikan nggak Pak untuk traffic di jalur Jawa ini Pak dengan memanfaatkan double track tadi? Jadi Pak Toto, memang kita terima kasih pada pemerintah yang sudah membangun infrastruktur ya. Untuk kereta jalur utara ini sudah semuanya double track. Nah untuk selatan ini kita tinggal menyisakan antara Sepanjang sampai ke Wonokromo ya. Nah artinya apa? Kapasitas lintas ini meningkat cukup pesat ya. Dan ini kita maknai apa? Tahun 2021 kecepatan kereta api kita maksimum 100 km per jam. Nah di tahun 2021 itu kita menginisiasi percepatan waktu tempuh. Jadi kecepatan yang 100 ini kita tingkatkan menjadi 120 km per jam. Sehingga waktu tempuh itu kita misalnya ke Surabaya itu 8 jam 20 menit. Dari dulu kan 9 jam 30 menit ya. Lebih cepat ya? Lebih cepat. Terus ke Jogja itu sekitar 6 jam, Semarang 5 jam, Jogja itu Solo 7 jam.
Artinya apa? Bahwa kereta api ini terus akan melakukan transformasi. Oke. Bahkan kita sedang menginisiasi program percepatan lagi, sehingga nanti kecepatan kita moga-moga dalam waktu dekat kita bisa mencapai 160 km per jam untuk segmen-segmen tertentu, Pak. Oke. Jadi Pak Toto, memang kecepatan kereta api ini didefine dari dua hal pokok ya. Yang pertama itu prasarananya, kedua sarananya, dan ketiga sistem operasinya. Oke. Kalau prasarana udah bagus, ya, kemudian apa namanya itu kita rawat dengan baik, itu kita bisa mencapai 160 Jadi, km per jam. rencana untuk bisa menjalankan 160 km per jam itu kapan, Pak? Mau dirilis? Ini harapan saya di tahun 2023 mungkin ada beberapa segmen ya yang kita akan menjadi piloting. Karena kita melihat bahwa antara 120 ke 160 ke lompatan ya. Kami tetap hati-hati karena kami menjaga keselamatan. Jadi pertimbangan yang pokok adalah keselamatan dulu. Kalau 160 km per hours itu berarti Jakarta-Surabaya mestinya nanti bisa 5-6 jam saja ya, Pak? Selesai? Betul. Waduh. Itu bisa menjadi salah satu kompetitor buat angkutan udara juga ya, Pak? Nah, karena lebih cepat. Ini Pak Toto ya, kita memang di dalam era sekarang, kita selalu berpikir mengenai survival dan sustainability ya. Artinya bagaimana kita memberikan kualitas kepada masyarakat sesuai dengan value yang diharapkan. Maksud saya gini, kereta api kalau kita tidak melakukan terobosan, breakthrough, lama-lama akan ditinggal. Nah, sehingga kami mengharapkan ya insan kereta api semuanya bersama-sama dengan pimpinan selalu melakukan inovasi-inovasi, kreativitas, sehingga percepatan waktu tempuh ini harapannya kita tuh tidak kalah dengan moda-moda transportasi yang lain. Kalau kita berpikir nih Pak Toto ya, naik pesawat ya, ke Surabaya mungkin 1,5 jam ya. Jalan tol sekarang sudah tersambung, ya. Sehingga masyarakat punya opsi banyak nih. Mau kereta api bisa, mobil bisa, pesawat bisa. Nah, silakan nanti memilih mana yang paling cocok sesuai dengan karakteristik kebutuhan masyarakat. Ya, dengan pilihan kereta yang makin beragam ya Pak. Apalagi kami lihat misalnya kereta Taksaka, Jakarta, Jogja ya Pak, ada pilihan menggunakan kereta yang transparan ya, gelas semuanya begitu ya, panoramik ya. Itu kan juga buat orang yang ingin menikmati keindahan ya, saya kira itu satu alternatif yang menarik ya. Betul. Jadi ke depan Pak Toto ya, kita itu ingin memberikan variasi ya. Jadi kereta api itu bukan hanya menjadi transportasi mengantarkan orang dari tujuan ke tujuan ya, tetapi apa value yang kita bangun ya. Jadi nanti ke depan ada kereta-kereta itu yang mengejar kecepatan, ada kereta yang untuk turis, pariwisata yang enjoy ya. Kemudian ada kereta-kereta yang memberikan experience baru. Dan Pak Toto jangan lupa bahwa penumpang kita 80% itu sudah milenial. Jadi 80% itu 40% itu udah Gen Y, yang 40% lagi Gen X, Gen Z. Gen Z ya. Artinya apa? Generasi ini itu perlu ada new experience. Maka kenapa tahun lalu kita mengintroduce kereta api panoramik ya. Karena Bang diilhami dari apa yang terjadi di Swiss ya. Dengan alam yang indah. Ya betul Pak. Orang bisa melihat langsung landscape yang bagus itu. Pada saat saya sering berpergian ya dari Bandung ke arah Purwokerto, pemandangan begitu bagus. Pemandangan itu kan ada di seputar Pak. Kita masuk lorong-lorong tepi gunung itu kan, loh di atasnya nggak kelihatan. Muncullah ide, ini kalau kita bikin panoramik. Berarti nanti model panoramik itu akan dikembangkan di jalur rute yang lain-lain juga. Betul. Mungkin ya? Jadi sekarang kita introduce 2 kereta panoramik. Nah sekarang kita sedang memperbanyak jadi 6, jadi ada tambahan 4. Nanti kita akan lihat ya kalau memang animonya itu bagus ya. Ini dan apa namanya Pak, setiap value itu pelanggan itu memberikan suatu apresiasi. Artinya dengan tarif yang tersendiri mereka tetap tertarik ya. Karena value-nya jelas Pak. Betul. Nah, yang saya sampaikan Pak Toto, inovasi itu nggak boleh berhenti. Dan kereta api setiap tahun akan melakukan inovasi-inovasi untuk memberikan layanan yang baru ya, experience baru bagi pelanggan. Jadi ke depan ini dengan semakin banyaknya di passenger ya Pak, terutama segmentasi Gen Y ya, Gen Z ya Pak. Tentu tadi Bapak bilang ya, yang namanya experience itu menjadi sesuatu yang penting ya, sehingga dibutuhkan banyak inovasi-inovasi baru ya, supaya mereka tertarik untuk involve ya
dalam pengalaman baru ini ya.